Ibadah keluarga yang dilaksanakan pada hari ini menandai dimulainya kegiatan bulan Pelkes GPIB. Kiranya melalui kegiatan bulan Pelkes, kita dapat bersinergi bersama menopang kemandirian pos-pos Pelkes GPIB. Selamat beribadah dan memasuki bulan Pelkes GPIB. Kasih Allah bagaikan aliran sungai. Apapun yang menghambatnya, tak membuatnya berhenti untuk mengalir, melewati bebatuan, pepohonan, dan semua yang ada di dalam jalurnya. Air akan terus mengalir ke tempat yang terendah. Tidak ada yang terlupakan dari kasih Allah. Manusia bisa saling merendahkan, tetapi kasih Allah tidak memandang status, jabatan, kaya atau miskin, putih atau hitam. Kasih Allah berlaku bagi semua. Kasih Allah ingin menghapus kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, dan keraguan. Semuanya akan hilang jika kita bersedia hidup melawan arus hidup duniawi dan hidup mengikuti tuntunan kasih Allah. Marilah berdiri. Beribadahlah kepadanya sebab ia hadir di tengah persekutuan ini dan hendak memberi berkat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan karunia Engkau, limpahkan bagi kami. Saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu dan memohon agar kami selalu ada di dalam kasih-Mu. Kami juga mengangkat syukur hari ini saat firman-Mu menjadi bagian yang akan kami baca serta renungkan, sehingga kami semakin dipersiapkan untuk menghapus kebencian dan penderitaan, serta menumbuhkan kedamaian. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari membaca Mazmur 62 ayat 6-13 secara bergantian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan.
Janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, Janganlah hatimu melekat padanya. satu kali Allah berfirman, Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang dengan perbuatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami terbuka untuk menerima perkataan-Mu. Hadirkanlah Roh Kudus di dalam hati kami, supaya kami menemukan kebenaran-Mu dan hidup kami dibaharui untuk melakukan yang benar di hadapan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Ester pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan 17. Kitab Ester pasal 4 ayat 10 sampai 17 yang menyatakan demikian. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Haleluya.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti biasa nonton sinetron atau bahkan nonton film-film yang di dalamnya biasanya tema yang paling utama muncul adalah terkadang kebaikan melawan kejahatan, keadilan melawan ketidakadilan. Yang pasti pada umumnya endingnya adalah kebenaran akan selalu menang atas ketidakbenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini membawa kita untuk melihat bersama bagaimana di tengah pergumulan yang luar biasa yang harus dihadapi, tidak hanya Mordekai, tetapi seluruh orang-orang Yahudi terkait rancangan kejahatan Haman, seorang yang menjadi kepercayaan raja. Salah satunya adalah rancangan kejahatan itu diterbitkannya aturan oleh Haman yang kemudian ternyata dituliskan dan diteruskan kepada para pemimpin wilayah dalam wilayah kekuasaan Raja Ahasveros pada saat itu. Apakah isi hukuman tersebut? Itu ternyatakan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu bagaimana Haman merancangkan untuk membinasakan seluruh orang Yahudi. Walaupun sebenarnya diawali dengan Haman yang membenci Mordekai karena Mordekai satu-satunya yang tidak memberikan penghormatan kepada dia. Tetapi Haman justru memilih untuk merancangkan kejahatan itu bagi seluruh orang Yahudi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat yang tersebar kepada para pemimpin negeri di bawah pemerintahan Raja Ahasveros ini kemudian menempatkan orang-orang Yahudi dalam ketakutan yang luar biasa. Mordekai yang juga adalah seorang yang bahkan memberikan dirinya untuk berjuang, untuk memperjuangkan yang terbaik bagi bangsanya, bagi umatnya. Dia tidak bisa berdiam diri saja ketika mengetahui hal tersebut akan menimpa kehidupan orang-orang Yahudi. Maka apa yang Mordekai lakukan? Ia menyampaikan hal tersebut melalui utusan untuk disampaikan kepada Ratu Ester. Ratu Ester yang juga berasal dari orang Yahudi yang kemudian dipilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Tetapi ketika Mordekai menyampaikan pesan tersebut kepada Ester melalui utusan, Ester tahu, Ester menyadari bahwa undang-undang yang begitu kuat di tengah-tengah keberadaan pemerintahan Raja Ahasveros pada saat itu salah satunya adalah seseorang tidak diperkenankan untuk menghadap raja jika bukan raja yang memanggilnya. Ketika hal itu dilakukan, maka satu-satunya hukuman yang akan dialami oleh hal itu adalah hukuman mati. Itu yang kemudian Ratu Ester sampaikan kepada Mordekai melalui orang utusannya. Apalagi Ester memang sudah cukup lama, 30 hari ini ia belum dipanggil oleh raja. Ketika pesan itu tersampaikan kepada Mordekai, maka bacaan kita juga menjadi bagian di dalamnya. Respon Mordekai yang Mordekai sampaikan kepada Ester melalui orang utusan tersebut. Yang pertama dia katakan, jangan kira karena engkau dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Pernyataan Mordekai ini kembali mengingatkan kepada Ester bahwa sekalipun demikian, sekalipun dalam posisinya sebagai seorang ratu, tentu saja ia adalah seorang Yahudi yang kemudian tidak akan luput dari hukuman yang sudah dirancangkan oleh Haman ini. Yang kedua, dalam ayat yang ke-14, Mordekai katakan, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Mordekai mau katakan begini juga kepada Ester, sekalipun tidak melalui dalam kepemimpinan dan kuasa yang dimiliki oleh Ratu Ester, tetapi bagi orang Yahudi akan timbul suatu pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Sekalipun di sini tidak menyebutkan tentang Tuhan,
Tetapi pernyataan ini menjadi sebuah pernyataan iman bahwa pertolongan dan kelepasan yang akan datang bagi orang Yahudi pasti dinyatakan dari pihak lain yang dimaksudkan adalah Tuhan. Mendengarkan hal itu kemudian membawa Ratu Ester berefleksi, memikirkan kembali, lalu kemudian ia menyuruh menyampaikan jawabnya kepada Mordekai. Ratu Ester menginginkan dan menghendaki melalui Mordekai ia mengumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Lalu hal yang Ratu Ester ingin mereka lakukan adalah berpuasa. Tidak makan, tidak minum selama 3 hari lamanya. Tidak hanya meminta itu dilakukan oleh orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, tapi juga dilakukan oleh Ratu Ester sendiri bersama dengan para dayangnya. Setelah itu, Ratu Ester akan memberanikan diri untuk menghadap pada raja. Ia katakan, sekalipun tindakannya tersebut berlawanan dengan undang-undang saat itu, ia siap untuk menerima konsekuensinya. Itu yang ditegaskan dalam pernyataannya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dari pesan itulah kemudian Mordekai melakukannya, mengumpulkan seluruh orang Yahudi dan berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini membawa kita sama-sama melihat bersama yang pertama, bahwa di tengah keberadaan tanggung jawab sebagai seorang ratu yang dikerjakan pada saat itu, di satu sisi Ester memang diperhadapkan dengan kesulitan, dengan pergumulan. Tidak hanya pergumulan terhadap aturan yang ada dalam kerajaan pada saat itu, tapi juga dia bergumul tentang apa yang akan terjadi bagi umat sebangsanya. Pernyataan Mordekai kepadanya menyadarkan tentang siapa dirinya, yang kalaupun dia tidak melakukan apapun, tentu dia tidak akan pernah luput dari buah hasil akan aturan dan ketetapan yang sudah tersebar kepada wilayah kekuasaan yang ada di bawah kekuasaan Ahasweros oleh karena Haman. Tetapi pernyataan dari Mordekai kemudian menyadarkan kepadanya untuk berbuat bagi bangsanya. Sehingga karena itu, dalam ketidakberdayaan Ratu Ester itulah, ia kemudian mengharapkan topangan dan bantuan bagi seluruh umatnya. Apa yang Ratu Ester inginkan? Ia menginginkan agar mereka bersama-sama bergumul. Pergumulan mereka diwujudkan dalam berpuasa. Kita tahu bersama bahwa berpuasa tidak hanya bicara soal tidak makan dan tidak minum selama beberapa waktu tertentu, tapi berpuasa juga bicara soal bagaimana seseorang bergumul dalam perasaan yang begitu teramat dalam yang sedang dihadapinya. Berpuasa menjadi tindakan merendahkan diri dan mempertaruhkan kehidupan dalam keterbatasan itu kepada sang pihak lain, yaitu Tuhan yang dapat menolong mereka. Kerendahan diri itulah yang kemudian menjadi wujud nyata dari memohonkan pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Keterpanggilan Ratu Ester akan pergumulan bersama bangsanya membuat ia bahkan bersedia mengambil resiko yang besar, yaitu menghadap raja tanpa dipanggil terlebih dahulu. Taruhannya adalah nyawa. Tapi itu kemudian tidak menjadi sebuah hal yang membuat langkahnya berhenti. Ia katakan dengan yakin, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dalam tanggung jawab dan perannya sebagai seorang ratu pada saat itu, ia mau hadir untuk dapat berusaha dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan yang dia miliki, agar kiranya rancangan kejahatan bagi umatnya, bagi bangsa Yahudi, kemudian dapat memperoleh titik terang dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan ini kemudian membawa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk membawa kita menyadari perjalanan kehidupan kita yang terkadang tidak dapat luput dari berbagai situasi dan keadaan yang pelik, berbagai situasi dan keadaan yang begitu sulit. Tetapi kita sama-sama dibawa untuk belajar bersama bagaimana di tengah situasi sulit tersebut, pertama-tama kita tetap mampu memiliki sikap hidup yang merendahkan diri kepada Tuhan, mempercayakan hidup dalam kuasa dan kendali tangan Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan iman Bapak Ibu Saudara yang kelihatannya sepele, kelihatannya tidak terlalu begitu berarti. Tetapi di tengah situasi dan keadaan pelik yang terkadang memperhadapkan seseorang terhadap ketidakmampuannya, maka satu-satunya tempat untuk mengadu, satu-satunya tempat untuk memperoleh pertolongan yang sejati hanya datang pada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, kita semua sedang berada dalam pergumulan yang pelik, pergumulan yang membawa kita pada kesulitan dan penderitaan yang kita sendiri tidak mampu untuk keluar daripadanya. Mari, pertama-tama rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Mintalah dan mohonkanlah agar Tuhanlah yang bekerja atas kehidupan kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya di tengah pergumulan seberat apapun dalam waktu yang bahkan tak bisa diatasi oleh umatnya. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Ratu Esther dan juga dari Mordekai. Ketika mereka mengetahui umatnya mengalami kesulitan dan bahkan ancaman kematian, mereka berupaya dengan sedemikian rupa agar pada akhirnya menemukan jalan sehingga bangsa Yahudi dapat terselamatkan dari hukuman itu. Esther bahkan bersedia untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia siap untuk mengambil resiko yang tidak mudah sebagai seorang ratu. Tetapi itu tidak menjadi sebuah hal yang melarang atau menghentikan langkahnya. Ia berjalan dalam keyakinannya bahwa Tuhan berjalan bersamanya. Ini juga yang membawa Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, bahwa di tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, lalu kita menyadari bahwa sesama kita pun juga membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diajarkan untuk peka, memiliki kepedulian terhadap sesama, memiliki kepekaan untuk memberi diri dalam segala keberadaan yang kita miliki, dengan tentu saja penuh sukacita dan kesediaan diri. Di bulan pelayanan kesaksian ini Bapak Ibu Saudara dan saya kembali diingatkan tentang kehadiran kita di tengah dunia ini sebagai gereja dan orang percaya, untuk hadir melayani dan bersaksi di tengah kehidupan bersama dengan orang lain. Karena itu, bukalah mata tapi juga bukalah hatimu. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah setiap orang yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tanganmu. Berikanlah dalam segala ketulusanmu, bukan dengan paksaan atau bukan dengan pamrih. Dalam masa-masa pemilihan diaken penatua ini juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari maknai pemanggilan Allah, pengutusan Allah di tengah jemaat ini untuk hadir memberi diri melayani Allah sang pemilik pelayanan. Maka mari belajar juga memaknai dan memiliki semangat keteladanan pelayanan melalui Ratu Esther dan Mordekai. Ketika Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melayaninya di dalam pelayanan sebagai diaken dan penatua, milikilah semangat untuk juga hadir menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan melayani Tuhan dalam zona nyamanmu. Jangan melayani Tuhan untuk kepentingan dirimu sendiri dan tidak mau sulit berkorban bagi orang lain. Kalau kita belajar dari Kristus Yesus, Dia hadir dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yang kemudian keteladanan nyata dan sempurna diperlihatkan ketika bahkan Dia memberikan nyawanya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memperoleh keselamatan. Maka kalau kita katakan kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, mari
Hadirkanlah Kristus yang telah berkorban bagi semua orang. Lewat kehidupan kita yang juga bersedia untuk berjuang bersama, melayani sesama dalam ketulusan dan kesungguh-sungguhan. Ingatlah, kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya adalah rekan sekerja Allah yang dipakai untuk memberitakan pembebasan bagi semua orang. Mari, biarlah kehadiran kita tidak untuk membelenggu orang lain, tetapi untuk memberitakan kelepasan dan pembebasan bagi sesama. Sekalipun kita harus berkorban. Berkorban tenaga, pikiran, bahkan hati. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan nyata tepat pada waktu Tuhan. Dia akan berjalan bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya di dalam pergumulan pelik sekalipun, di dalam pergumulan berat sekalipun. Dan bersama dengan Dia, kita memiliki kekuatan untuk dapat menghadapi setiap resiko dari segala keputusan kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari mulai dari keluarga kita sendiri. Selamat berpelayanan dan kesaksian di tengah kehidupan kita bersama dengan sesama, dalam peran kita sebagai bagian dari keluarga, dalam peran kita sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam peranan panggilan kita di tengah kehidupan persekutuan jemaat milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gereja bagai bahtera diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah tabungan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena kehidupan kami tidak pernah lepas dari pemeliharaan tangan kasih-Mu yang begitu luar biasa dan ajaib. Bersyukur karena kebenaran firman-Mu, menyadarkan akan keterpanggilan kami di tengah dunia ini, menyadarkan agar kami menghadirkan diri kami berupaya dengan seluruh kehidupan kami untuk bersaksi tentang kasih, kebenaran, dan keselamatan Allah dalam Kristus Yesus yang juga membawa kami pada kehidupan yang menerima pembebasan dari Tuhan. Kami juga diajarkan bahwa setiap keputusan yang kami ambil dalam kehidupan iman kami sebagai orang percaya pasti tidak akan pernah luput dari resiko atau konsekuensi. Karena itu ya Tuhan, kalau kami berjalan dan bahkan mengambil keputusan di dalam terang melayani-Mu,
biarlah kami mempertaruhkan hidup kami dalam kendali dan kuasa tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak membiarkan anak-anakmu berjalan sendirian. Engkau akan menuntunnya dari waktu lepas waktu. Engkau juga yang akan menguatkan anak-anakmu untuk dapat memberikan kesaksian kepada dunia dan sesama. Bagaimana seharusnya hidup dalam kebenaran. Bagaimana seharusnya hidup di dalam menghadirkan diri menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana hidup yang juga memberitakan pembebasan lewat karya dan pelayanan kami yang juga bersedia untuk melayani sesama tanpa mengharapkan balasan atau imbalan, atau tanpa mengharapkan dihormati dan diakui oleh orang banyak. Mampukan kami untuk belajar darimu ya Yesus Kristus, yang kehadiranmu bukan untuk mengejar kehormatan dunia ini, tapi kehadiranmu untuk memberitakan kebenaran Allah yang pada akhirnya dapat menuntun setiap orang yang tidak percaya untuk menjadi percaya dan memberikan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Itulah yang juga sekiranya kami upayakan, agar pembebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami menjadi nyata, dan setiap orang di sekeliling kami juga mengalami pembebasan dan keselamatan yang Tuhan juga anugerahkan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah kami, pada kesempatan ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai umat-Mu, seluruh jemaat-Mu dalam GPIB Jemaat Maranatha. Tuhan berkati keberadaan setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mampukanlah agar dalam segala peran dan tanggung jawab di tengah keluarga yang Tuhan percayakan, kami dapat hadir untuk memberitakan karya keselamatan Tuhan lewat tutur kata dan perbuatan kami yang juga mengupayakan kebenaran dan keadilan, bahkan melayani sesama dengan penuh syukur. Di tengah pelayanan sebagai bagian dari jemaat-Mu, mampukan kami untuk memberikan diri kami turut bersama-sama membangun persekutuan tubuh Kristus. Jauhkan kami dan mampukan kami untuk tidak terbelenggu dalam roh keegoan, pementingan diri sendiri, dalam keinginan untuk mendapatkan penghormatan dan dipuji oleh orang banyak, sehingga pada akhirnya pelayanan kami bukan berlandaskan pada Tuhan, tapi berorientasi hanya pada diri kami sendiri. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami memberi hidup kami dengan mengorientasikannya pada diri kami sendiri, maka yang kami layani bukan Engkau, tapi yang kami layani adalah hawa nafsu kami yang membawa kami pada kebinasaan dan dosa. Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, mampukanlah seluruh jemaat-Mu, agar di tengah kehadiran seluruh jemaat-Mu ini dimanapun berada, di tengah berbagai tanggung jawab dan pekerjaan mereka, di situ setiap orang pun juga dapat berjumpa dan memuliakan Tuhan, karena kami pun juga dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami bersama dengan sesama. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa di hari ini kami dibawa untuk memaknai keterpanggilan kami dalam bulan pelayanan kesaksian GPIB, bahwa kami hadir untuk bersedia memberi diri melayani dan bersaksi, tidak hanya lewat tutur kata kami, tapi juga dengan perbuatan nyata kami. Karena itu Tuhan berkati dan mampukan umat-Mu untuk dapat melayani dan bersaksi di tengah dunia lewat setiap hal yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Kami menyerahkan majelis sinode dalam perpanjangan tangan Tuhan di tengah kepemimpinan bagi rumah-Mu, gereja-Mu, GPIB ini. Tuhan berkati mereka, fungsionaris majelis sinode dalam menjalankan tanggung jawab dan kepemimpinan di tengah gereja-Mu, agar dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, mereka dimampukan untuk dapat terus memberitakan karya keselamatan Tuhan bagi banyak orang. Berkati juga ya Allah untuk proses pemilihan diaken penatua yang saat ini terus bergulir di seluruh jemaat-Mu di GPIB dimanapun berada, secara khusus tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Jemaat Maranatha Lampung. Tuhanlah yang turut bekerja dan berkuasa atas seluruh kehidupan jemaat-Mu, hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan mereka, agar bersama-sama memahami bahwa pemilihan diaken penatua ini adalah merupakan panggilan Tuhan untuk bekerja bersama-sama mengambil bagian di dalamnya, untuk turut berperan secara aktif dalam proses pengadaan diaken dan penatua sebagai pelayan Tuhan di tengah jemaat-Mu ini. Kami percaya Tuhan juga menggerakkan hati setiap umat-Mu untuk kemudian meresponi panggilan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan mempercayakan hidup pada kuasa dan kendali tangan Tuhan, tidak dengan keraguan-raguan, tidak dengan berbagai alasan atas ukuran diri sendiri, tapi percaya bahwa ketika Tuhan memanggil,
Tuhan mengutus, Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Pada akhirnya kami percayakan kehidupan bangsa dan negara kami ya Allah, dalam kepemimpinan pemerintah dari pusat sampai dengan ke pelosok daerah, bahkan pemerintah yang ada di sekeliling gerejamu di jemaat Maranatha ini. Tuhan turut campur tangan di tengah tanggung jawab yang mereka emban. Biarlah kebenaran Allah dinyatakan dan gerejamu juga dapat hadir berperan aktif untuk dapat mengambil bagian di tengah pembangunan nasional dalam kemasyarakatan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami ya Allah. Maka biarlah kami melanjutkannya dengan firman-Mu, dengan bersedia untuk terus dibentuk oleh Allah dalam kuasa dan lawatan tangan Tuhan, agar sepanjang hidup yang Tuhan berikan, kami terus hadir untuk bersaksi bagi banyak orang. Terima kasih. Ini seluruh doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu, beralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sebagai tanda kasih dan dukungan terhadap pelayanan Tuhan di berbagai tempat. Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat.
Silahkan jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Berjuanglah untuk mengasihi sesama melalui tindakan yang nyata. Berlakulah seperti yang dikehendaki firman Tuhan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berdamai, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga semuanya terlihat. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.